Yuk ketemu lagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton sampai dengan habis, dan terima kasih untuk yang sudah menyempatkan waktunya mengikuti vlog kita. Bagi sahabat-sahabat semua yang baru menyaksikan vlog ini, silahkan tonton dulu vlog sebelumnya supaya lebih mengetahui. Vlog pertama akibat santet, vlog kedua kejamnya santet, dan yang sekarang. Masing-masing vlog ada di deskripsi di bagian bawah ya, nanti bisa dicek, linknya ada saya sertakan. Dan lagi-lagi mari sama-sama kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, lingkungan kita, dan yang terbesar untuk negara kita. Semoga kita selalu diberi keberlimpahan rezeki, rahmat, diberikan jalan keluar dari setiap kesusahan yang kita hadapi, diberikan kegembiraan dari setiap kesedihan yang dialami, dan diberikan toleransi yang tinggi terhadap sesama anak bangsa apapun agama dan keyakinannya, dan tetap jaga tradisi dari nenek moyang kita, karena itu adalah pusaka kita sebagai anak bangsa, jangan sampai hilang. Dan juga sekali lagi saya tekankan pada sahabat-sahabat bahwa sesungguhnya saya tidak memiliki kemampuan apapun. Semua berasal dari Allah dan karena Allah. Jadi kalau ada teman-teman, sahabat-sahabat yang menganggap saya lebih, Anda salah. Bagaimana Anda menganggap saya lebih? Saya aja kekurangan rambut. Ya, sahabat-sahabat semua. Kembali ke cerita kita, lanjutan dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, dalam kondisi saya yang masih kotor, kemudian anak dari si bapak tersebut, salah satu anak dari si bapak tersebut datang kepada saya dan meminta saya untuk ke sana. Mau tidak mau, siap tidak siap, maka saya harus berangkat ke sana. Akhirnya saya bilang, ya udah silakan duluan, saya nyusul dari belakang. Karena itu pulang duluan dengan sepeda motor. Kemudian saya izin dengan adik sepupu saya, bagaimanapun saya bekerja dengan yang bersangkutan. Dan kemudian saya mohon doa sama Allah, mohon perlindungan, semoga semua berjalan lancar. Akhirnya saya berangkat, sampai di sana langsung si bapak menyambut dengan wajah yang sangat-sangat gelisah. Saya tidak melihat si ibunya. Si bapak menceritakan seperti apa yang disampaikan oleh si anak, bahwa si ibu sore tadi melihat monyet, dan yang hanya melihat itu hanya ibu. Padahal di situ ada tetangga-tetangga yang lain. Nah, singkat cerita, kemudian saya tanya, si ibu mana? Itu lagi di kamar, lemes badannya. Akhirnya saya mohon izin, Pak, boleh nggak saya melihat ke kamar? Ayo silahkan, beserta dengan bapak itu dan beberapa anaknya yang lain.
Kita masuk ke kamar dan saya minta izin, mohon maaf Pak saya masuk ke kamarnya. Ya nggak apa-apa. Begitu masuk ke kamar, saya sudah merasakan aura yang sangat-sangat luar biasa tidak enak. Si ibu sedang berbaring dan di sebelah si kecil. Terus saya bilang sama salah satu anaknya, "Dek, tolong si kecil diangkat," saya bilang gitu. Bawa keluar. Akhirnya digendong dibawa keluar. Nah, si ibu tersebut dengan lemas dan tetap berbaring bercerita kepada saya. Nah, saya posisi berada di ujung kaki. Sambil ibu itu bercerita apa yang dia alami, melihat makhluk wujud monyet dan tiba-tiba hilang. Sambil ibu itu bercerita, saya mencoba menyentuh kaki ibu tersebut, dan sebelumnya saya selalu minta izin, "Bu, maaf saya sentuh kakinya." Sambil ibu bercerita, saya tekan kaki dan saya bacakan doa dan zikir. Begitu selesai saya doa dan zikir, tiba-tiba kakinya seperti menggeliat, seperti gini ya, menyentak sekali. Saya kaget, si bapak juga kaget. Ibu itu tetap cerita. Saya tekan lagi untuk yang kedua kali. Saya agak lebih powernya saya ini kan di dalam tubuh ibu itu. Hentakannya jauh lebih keras dan si ibu itu seperti orang tidur. Kemudian begitu saya pegang yang ketiga kali jempol kaki si ibu, dan power agak lebih besar, mungkin sekitar 20-an%, memang tidak sampai 30%. Saya arahkan dengan bantuan zikir. Hentakan terakhir semua tubuhnya terhentak dan masuklah sosok kuntilanak tertawa. Nah, setelah melihat itu saya lihat ini bukan kuntilanak sembarangan. Jadi kuntilanak sembarangan itu kuntilanak yang tidak diperintahkan oleh manusia. Itu kuntilanak sembarangan, walaupun mungkin derajatnya dia itu ratu kuntilanak atau apapun itu. Jadi ini kuntilanak diambil oleh si dukun, dikasih makan, kemudian disuruh kerja. Kerjanya apa? Menyakiti si ibu. Nah, di situ si kuntilanak tertawa. Saya berusaha untuk mengeluarkannya. Dia lari dari ujung kaki ke atas, dari atas ke tengah lari lagi ke bawah, terus seperti itu ketika saya mau menangkap. Sampai pada satu kesempatan saya berhasil menangkap dan saya coba untuk keluarkan si kuntilanak tersebut dari tubuh si ibu. Si ibu terus tersadar. Begitu ibu tersadar, saya langsung sampaikan, "Pak, si ibu tolong bawa keluar. Jangan di kamar ini, biarkan saya di kamar ini." Nah, si ibu akhirnya dicoba dipapa bangkit sama si bapak dan saya juga ikut membantu. Tahu nggak sahabat-sahabat semua, begitu ibu itu berdiri di hadapan saya, si kuntilanak, ini demi Allah loh ya, saya nggak bohong. Si ibu begitu di hadapan saya, tiba-tiba si kuntilanak masuk lagi dan langsung mencekik leher saya sambil berkata dan tertawa, "Hihihi, kamu saya tipu." Di situ saya antara geram sekaligus geli gitu. Ini benar demi Allah, itu saya alami. Jadi makanya sahabat-sahabat jangan percaya dengan yang namanya jin. Nah, setelah saya dicekek, karena persis ibu itu di hadapan saya dan ibu itu agak lebih pendek dari saya, mungkin sekitar sedagu saya dicekek. Refleks pada waktu itu badan saya membuka cekikannya dan ibu tersebut saya hempaskan kembali ke tempat tidur.
Jujur pada waktu itu karena kondisi saya belum siap dan kondisi saya kotor, sehingga banyak menguras energi dan tenaga saya. Setelah saya berhasil tumbangkan ibu itu lagi, akhirnya saya coba kunci supaya ibu itu tidak keluar dari wilayah tempat tidurnya. Karena saya sudah merasa mulai kelelahan, akhirnya saya sampaikan kepada si bapak, "Pak, tolong panggilkan Uwa," yang salah satu sahabat yang tadi saya ceritakan. "Tolong panggilkan Uwa ini." Akhirnya si bapak menyuruh anaknya untuk memanggilkan Uwa tersebut, karena juga ketepatan rumahnya tidak terlalu berjauhan, tidak sampai 15 menit. Si Uwa itu datang. Begitu Uwa itu datang, langsung saya meminta sama si Uwa untuk memanggilkan Datuk titik-titik, salah satu panglima di Istana Lima Laras, istana gaib ya. Langsung Uwa itu menyanggupi, duduk sebentar, dan si Datuk masuk. Bukan saya kurang ajar atau gimana-gimana, tidak. Saya sampaikan sama Datuk, "Datuk bagian kaki, saya bagian atas. Tolong Datuk sorong ke atas biar saya ambil." Jadi prosesnya itu cukup lama, sampai akhirnya badan saya jujur lemas, selemas-lemasnya, nggak ada tenaga. Karena selalu begitu disorong ke atas, saya mau coba tarik, dia lari lagi. Dan maaf, larinya si makhluk ini ke bagian-bagian sensitif, di mana bagian tersebut saya tidak bisa memegang. Bagaimana supaya bisa makhluk tersebut tidak berada di situ? Saya menggunakan energi, saya menggunakan zikir untuk menarik makhluk tersebut supaya tidak berada di tempat-tempat tersebut. Misalnya maaf, di daerah wilayah Buah Dada dan di Kemaluan. Jadi benar-benar kerja keras, ditambah kondisi saya juga tidak siap dan masih kotor. Ketika badan saya benar-benar terasa lemas, maka saya kayak orang pingsan. Ini prosesi masih terus. Jadi saya seperti orang pingsan. Pas menjelang saya mau pingsan, tiba-tiba saya melihat sosok harimau berlari ke arah saya. Depan saya akan ceritakan sosok harimau tersebut. Begitu berlari ke hadapan saya langsung pasrahkan, mohon sama Allah. Dan pada saat itu saya merasa saya sudah berada di punggung harimau, dan Uwa tersebut dalam bentuk si Datuk melihat sosok tersebut sudah di dalam diri saya. Jadi saya waktu itu berubah menjadi sosok harimau. Nah, setelah sosok harimau itu muncul, akhirnya dengan kekuatan dan izin Allah, sosok harimau tersebut menyedot jari telunjuk si ibu, dan tangannya atau kakinya ya, ini mengarah dari seluruh tubuh ibu itu, diarahkan sampai ke jarinya dan disedot lalu dimakan. Jadi makhluk kuntilanak tersebut dimakan oleh si sosok macan yang atau harimau yang masuk ke dalam tubuh saya. Setelah berhasil, di mata saya yang duduk di atas pundak si harimau, saya melihat dua sosok dukun, itu murid dan gurunya. Harimau tersebut marah, berusaha untuk mengejar, dan dalam dunia gaib di alam lain itu terjadi pertempuran. Tempat mereka mengadakan prosesi tersebut hancur lebur dibuat. Nah, ketika si
harimau ini mau menghabisi nyawa dari dukun-dukun tersebut, demi Allah saya melarang. Saya bilang, Eyang sudah cukup, nggak usah lagi diteruskan. Saya cuman pesan, sadarlah, kembalilah ke jalan yang benar, saya bilang. Dan para dukun tersebut ini sempat ada melelehkan darah, saya lihat. Kemudian di beberapa bagian tubuh ada sempat kena cakar sama si harimau. Karena jujur harimaunya itu bukan seperti harimau pada umumnya, ukurannya jauh lebih besar. Nah setelah itu akhirnya saya bilang, Eyang sudah, mari kembali, saya bilang gitu. Dan akhirnya kita kembali ke alam kita, dan harimau tersebut pergi. Saya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Dan saya sempat tertidur sekitar 5 menit, pingsan ya. Jadi memang di alam kita saya itu pingsan, tapi ketika saya pingsan dan di alam lain saya itu tidak pingsan. Nah setelah itu alhamdulillah proses berhasil, dan saya mengucapkan juga setelah saya sadar ya, saya mengucapkan terima kasih sama si Dato. Kemudian si Dato minta izin dan kita kumpul. Setelah kondisi saya mulai agak pulih, saya coba deteksi, alhamdulillah kondisi sudah bersih ya, seperti itu. Itu lebih kurang tepat menjelang usia 1 tahun dari si anak. Nah setelah malam itu pertempuran yang sangat melelahkan, itu lebih kurang saya rasa mungkin 3 jam lebih kita bertempur melawan dukun santet itu. Besok harinya alhamdulillah subhanallah dengan izin Allah, kondisi si anak benar-benar normal. Perut sudah normal, tidak seperti orang cacingan lagi. Badannya sudah mulai berisi. Pagi hari langsung BAB. Jadi selang 2 hari atau 3 hari saya lupa dari kejadian malam itu kita melawan si dukun, si anak ini ulang tahun. Jadi sebelum acara ulang tahun saya diundang, saya datang sekaligus ulang tahun sekaligus untuk syukuran ya. Begitu saya datang di acara ulang tahun dan syukurannya tersebut, jadi di situ dihadiri beberapa anak yatim piatu juga, tetangga-tetangga, juga ada beberapa ulama, ustadz. Saya langsung diminta sama si bapak agar bersedia mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat saya. Saya bingung, sahabat-sahabat, saya masih muda, masih lajang, disuruh memiliki anak angkat. Dan saya juga diminta untuk merubah namanya, karena memang setelah kejadian malam kita pertempuran melawan dukun santet, saya disampaikan agar nama si anak ini dirubah. Nama awalnya Fernando apa gitu saya lupa. Dan saya diminta untuk menyematkan nama baru sekaligus untuk mengangkat sebagai anak. Jujur saya bingung, saya belum sempat konfirmasi kepada orang tua saya. Akhirnya tetua-tetua kampung tersebut memaksa saya, kami percaya bla 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 bla. Akhirnya saya menyetujui. Tapi saya bilang saya sampai sekarang belum punya nama. Ya udah nanti seiring sejalan, dibilang si bapak. Nah pada saat itu kita ngobrol seperti biasa, saya juga walaupun ngobrol tetap insya Allah berzikir. Di tengah-tengah obrolan dan di tengah-tengah saya berzikir, saya dapat bisikan untuk memberikan nama Ahmad Sofyan. Langsung saya bilang, maaf pak, namanya sudah dapat. Namanya Ahmad Sofyan, saya bilang gitu. Langsung semua yang hadir di situ mengucapkan alhamdulillah.
Terus acara dimulai. Yang pertama acara ulang tahun, terus syukuran, dan yang kedua seperti apa namanya ya, untuk prosesi pengangkatan anak ya secara masyarakat sekitar, dan pentasbihan ya namanya, saya lupa nama si anak itu. Jadi nama yang lama dibuang, diganti oleh nama yang baru yang dari saya, Ahmad Sopyan. Jadi praktis semenjak saat itu saya sudah memiliki anak angkat. Dan setelah itu saya sering datang sampai akhirnya saya berangkat ke Jepang. Dan memang usia tidak ada yang tahu. Ketika saya tahun keberapa saya di Jepang saya lupa. Yang saya ingat waktu itu usia si anak itu 9 tahun. Jadi dari umur 9 bulan itu saya mulai prosesi, umur setahun itu saya angkat jadi anak. Umur 9 tahun itu dia mulai sakit-sakitan. Ketika dicek ke dokter itu banyak masalah penyakitnya, termasuk ginjal, sesak, napas ya, masalah paru-paru dan sebagainya. Jadi waktu itu saya masih di Jepang. Dia berkali-kali, si Ahmad Sopyan ini berkali-kali nanyai ke keluarga saya. Ahmad Sopyan ini manggil saya bapak. Jadi setiap saya pulang dari Jepang, saya pernah berkunjung melihat kondisinya. Setiap saya pulang ke Jepang, saya itu pasti berkunjung. Jadi pada waktu itu saya lagi di Jepang, saya dapat kabar dari kakak saya bahwa si anak tersebut mencari saya dan menanyain kapan bapak pulang, kapan bapak pulang. Jadi saya bilang sabar dulu, saya bilang gitu. Selang dari seminggu situ kakak saya ngabarin saya bahwa Ahmad Sopyan meninggal dunia di rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Harapan Bapak semoga Ahmad Sopyan di sana bisa lebih bahagia, bebas sakit, dan bisa selalu tersenyum. Jadi jujur ada perasaan sedih ketika Ahmad Sopyan ini meninggal. Karena pada waktu itu ketika saya mau balik lagi ke Jepang, dia nggak minta apa-apa, bapak cepat pulang, itu aja sih pesannya. Memang setiap pulang itu saya ada kasih oleh-oleh buah tangan untuk dia, makanan segala macam, pakaian. Anaknya sih pinter sebenarnya dan ganteng. Jadi setelah meninggal saya sempat ya dibilang sedih, pasti sedih ya, walaupun bukan anak saya sendiri, karena tidak bisa menemani di akhirnya dan sangat-sangat nggak menyangka. Jadi memang sakitnya itu sudah dari dia usia 8 tahunan. Seperti itu, dari usia 8 tahun dia udah mulai sakit-sakitan. Diperiksa itu masalah paru-paru basah atau apa, terus ada masalah gangguan ginjal dan liver, kalau saya nggak salah ya, seperti itu informasi dari orang tuanya. Ya intinya seperti itu sahabat-sahabat semua, semoga bisa mengambil hikmah dari kisah nyata yang saya alami ini. Banyak hikmah yang bisa diambil, diantaranya yang pertama, jangan percaya dengan yang namanya jin. Yang kedua, tetaplah berbuat baik apapun kondisi dan apapun resikonya. Dan yang ketiga, tetaplah berpikir positif. Jadi lebih kurang itu yang bisa saya sampaikan untuk kisah kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat-sahabat yang terus menonton sampai habis. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk terus berbuat baik.
untuk terus berprasangka baik. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Next kita akan menceritakan kisah saya yang lainnya. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti 3 vlog, mulai dari akibat santet, kejamnya santet, dan yang terakhir ini melawan dukun santet. Saya bukan orang pintar, saya bukan supranatural, saya orang biasa seperti Anda, saya bukan dukun. Jadi mari sama-sama kita tetap saling menjaga. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu. Jangan lupa ikutin vlog kita selanjutnya.